بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الأساتذة الكرام رحماني ورحمكم الله Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di kesempatan ini kita dapat bermajelis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Dalam kesempatan pembinaan kita kali ini, materi pembahasan kita adalah tentang al-mustaqbalu lil Islam. Maknanya masa depan Islam. Di dalam membahas materi ini, maka kita akan mengawali muqaddimah mengapa dibahasnya materi al-mustaqbal lil Islam, masa depan milik Islam. Pertama, materi ini saya ambil dari kitab Silsilah Ahadits Shahihah wa Syai'un min Fiqhihi, buah karya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan mungkin PDF-nya sudah disebar ya. Jadi ini materi diambil dari kitab Silsilah Ahadits Shahihah. Yang menarik bagi kita adalah bahwa Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Silsilah Ahadits Dhaifah, beliau pertama kali hadis yang didatangkan itu berbicara tentang akal. Sedangkan di dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah, maka judul yang pertama kali beliau datangkan adalah tentang al-mustaqbalu lil Islam, yaitu masa depan untuk Islam. Itu materi yang dimunculkan. Kemudian apa korelasinya tentang dua materi ini? Pertama, bahwa di dalam silsilah ahadits dhaifah, kenapa yang pertama kali dimunculkan adalah hadis tentang akal? Ad-dinu aqlun, agama itu adalah akal. La dina lam liman la aqlalahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kenapa dimunculkan materi ini? Jawabnya, Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala ingin memberitahukan kepada kita bahwa sebab kerusakan manusia, sebab kerusakan makhluk yang bernama manusia, bahkan dari kalangan jin, bahkan ya yang lebih spesifik yaitu iblis laknatullah alaihi, itu karena akalnya. Karena akalnya. Itulah yang menyebabkan mengapa mereka menjadi rusak. Iblis pertama kali menyimpang bukan karena digoda oleh iblis, karena iblisnya belum ada waktu itu, kecuali dirinya.
Maka yang pertama kali menyebabkan mereka itu rusak adalah karena apa? Karena akalnya iblis. Karena iblis laknatullah alaih menganggap dirinya yakni lebih baik, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apakah gerangan yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku memerintahkan kepadamu? Qala, kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Jadi dalam anggapan dan dalam pemikiran iblis, unsur api dianggap lebih mulia daripada unsur tanah. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa kalau orang banyak apinya dengan orang banyak tanahnya, mana yang hebat? Banyak api apa banyak tanah? Hah? Banyak tanah, banyak api, kebakaran, ya kan? Kalau banyak tanah disebutnya tuan tanah. Ini contoh buruknya kiasnya iblis, akalnya iblis yang menganggap dirinya lebih mulia lantaran dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Pertanyaannya, sejak kapan api dikatakan lebih hebat daripada tanah? Sejak kapan? Jawabnya, sejak iblis salah ya menggunakan akalnya. Antum tahu kan api yang tidak bisa dihindari atau api yang tidak bisa ditahan namanya petir. Ya, petir supaya redam dikemanain? Diketanahkan. Ada yang namanya penangkal petir, terus kemudian langsung jatuh kemana? Ke tanah. Begitu pula di dalam surah Shad ayat 76 juga iblis mengatakan, qala ana khairum min. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi di dalam hadis atau di dalam kitab silsilah ahadits dhaifah, Imam Al-Albani mencantumkan hadis yang pertama kali dicantumkan di dalam kitab tersebut adalah tentang ad-dinu aqlun. Agama itu adalah akal. Ad-dinu aqlun, agama itu adalah akal. La dina liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, hadis ini adalah hadis nomor 1 dari kitab silsilah ahadits dhaifah wal maudu'ah. Dan hadis ini lemah. Bahkan ada ulama yang menilainya batil. Kalau hadis batil itu dalam ilmu hadis adalah hadis yang isinya kebohongan, hadis yang isinya dusta, hadis yang isinya palsu, tetapi di dalam periwayatnya tidak ada seorang perawi pendusta dan tidak ada seorang perawi pemalsu hadis. Itu namanya hadis batil. Jadi hadisnya isinya dusta, hadisnya isinya palsu, tetapi di dalam hadis tersebut tidak ada perawi yang pendusta dan tidak ada perawi yang pemalsu, tapi isinya dusta, isinya palsu. Begitu. Baik, diteruskan. Ini tadi silsilah ahadits dhaifah. Makanya karena berbicara tentang ad-dinu aqlun, agama itu adalah akal, maka sampai hari ini pun kerusakan urusan agama adalah dalam masalah akal. Kerusakan urusan agama adalah akal. Itu yang pertama. Yang keduanya, bukan hanya ke urusan agama saja, bahkan urusan-urusan dunia pun ya, yang menyebabkan dunia ini kacau balau, yang menyebabkan dunia ini tidak sejahtera karena akal. Coba saya mau tanya, kalau kita pengen dunia ini makmur,
pengen dunia ini makmur, pengen dunia ini tenang, tentram, pengen dunia ini betul-betul terlindungi, memiliki pertahanan dan ketahanan ya. Di kita kan itu yang sering dibicarakan. Pertanyaannya, bagaimana rumusnya? Jawabnya, rumusnya adalah cuma satu. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb yang mengurusi Ka'bah Baitullah ini. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan ibadah kepada Rabb hadzal bait, yaitu beribadah kepada Allah, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, dua jaminan, rakyatnya tidak akan kelaparan, yang keduanya rakyatnya akan aman. Itu jaminannya. Apakah ini akal? Bukan, ini wahyu. Kenapa kita berbicara demikian? Karena orang-orang kafir Quraisy Arab Jahiliyah adalah orang-orang yang sangat hebat pertengkarannya, pertentangannya, permusuhannya, kejahiliannya, sampai mereka dikatakan asyaddu kufron wa nifaqon. Kalau kafir paling kafir, kalau munafik paling munafik. Sampai dikatakan manusia di seluruh dunia ini kalau solehnya pasti akan mengikuti dia. Makanya dikatakan al-a'immatu li Quraisy, keimaman bagi suku Quraisy. Kemudian kalau mereka yakni orang-orang ini buruk, pasti buruknya mengikuti mereka. Maka dikatakan asyaddu kufron wa nifaqon. Jadi picontohan alus ya bangsa Quraisy, picontohan gorengnya bangsa Quraisy. Tetapi Allah tegaskan li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Allah melindungi orang Quraisy, padahal Quraisy negeri yang kecil. Ya, suku Quraisy komunitas yang kecil, negerinya kecil, bangsanya kecil. Tapi jaminan Allah li ilafi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, pergi ke Yaman mereka aman, pergi ke Sam mereka aman. Di musim dingin mereka pergi ke Yaman, mereka aman. Musim panas pergi ke Sam, mereka aman. Ya. Dan janji Allah seperti tadi. Baik, berikutnya yang kedua. Adapun kenapa al-mustaqbalul Islam silsilah ahadits sahihah wa syai'un min fiqhihi, yaitu mata rantai hadis sahih dan sedikit dari pemahamannya. Kenapa judul awalnya adalah al-mustaqbalul Islam, masa depan bagi Islam? Jawabnya bahwa kalau kita ingin masa depan itu ada pada Islam, maka Syekh Albani memberikan isyarat, hendaklah engkau awali dari ilmu yang sahih. Hendaklah engkau awali dari ilmu yang sahih. Kata para ulama, hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat diibadahi dengan sempurna, dengan benar, kecuali dengan sunnah, kecuali dengan hadis. Sunnahnya sahihah, hadisnya sah. Sunnah sahihah, hadisnya sahih, itu yang seharusnya ada pada benak kita semua. Barakallahu ya. Sekarang saya kompromikan, kenapa kita pada kesempatan ini perlu membahas ini. Ingat baik-baik bahwa kita ini para pengajar yang bukan hanya sekedar membuat sekolah SD, kemudian lanjut SMP, SMA dan seterusnya. Bukan hanya itu. Kita ini menyelenggarakan pendidikan itu punya motif. Apa itu? Motifnya adalah yad'unas ila ibadatillahi wahdahu, yaitu mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Maka seperti di pertemuan-pertemuan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa kenapa Syekh Abu Ubaidah Mas'ur Hasan Al-Salman beliau membuat buku dengan judul Ad-Da'wah ilallahi bainal fikri wal wahyi, menyuruh ke jalan Allah antara yang bertolak dan berpijak dari pemikiran yaitu akalnya, wal wahyi, dan yang berpijak kepada wahyu. Maka ketika berbicara tentang masalah ini, yang pertama kali diucapkan, yang pertama kali dimunculkan di dalam urusan ini adalah apa?
Kata Syekh Abu Ubaidah Mas'ud Hasan Al-Salman, yang pertama kali kata beliau adalah yaitu ilmunya harus benar. Maka beliau perinci ilmu yang benar itu berpijak kepada 5 hal. Pertama, berpijak kepada nususul kitab, teks-teks kitab Quran yang sesuai dengan pemahamannya yang sahih, tafsir yang sahih. Yang kedua, nususus sunnah, yaitu berpijak kepada teks-teks sunnah nabawiyah yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang ketiga, yaitu sunnah khulafaur rasyidin, sunnah khulafaur rasyidin. Yang keempat, yaitu sunnah para sahabat Nabi. Yang kelima, fikih 3 generasi terbaik, fikih salaf, fikihnya para sahabat Nabi, fikihnya para tabi'in, fikihnya tabi'ut tabi'in. Nah, ini 5 poin ini yang dimunculkan oleh Syekh Abu Ubaidah Mas'ud Hasan Al-Salman dalam kitab beliau Ad-Da'wah ila Allah bainal fikri wal wahyi. Bahwasanya kalau kita memiliki motif untuk berdakwah, berpijaklah kepada 5 ini. Siapa yang berpijak di atas 5 ini, maka ilmiahlah dia. Siapa yang berbicara dan ternyata lepas dari 5 prinsip ini, maka dia mulai tidak ilmiah. Quran, sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, sunnahnya para sahabat Nabi, dan fikihnya 3 generasi terbaik. Ini ya, makanya semua yang mengajar di sini, baik para asatid ataupun ustadzah ya, atau mudarisun wal mudarisat, antum semua harus berpijak kepada ini. Bahkan saya pernah bilang ya, kalau tidak salah, materi-materi yang bersifat materi umum pun hendaklah kita betul-betul ya ketika mengajarkannya hati-hati. Bahkan bila perlu ya para pengajar ini membaca referensi Quran, sunnah gitu, seperti itu, supaya ketika mengajarkan materi-materi umum pun mengerti bahwa materi umum itu ada dalam Al-Quran. Begitu. Walaupun mungkin ada yang sifatnya ya isyarat dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu tadi bicara dakwah. Yang keduanya ada pun berbicara tentang al-mustaqbalul Islam, masa depan Islam, yaitu berkenaan dengan pendidikan. Maka saya sudah pernah menyampaikan kalamnya Imam Al-Albani di majlis ini juga. Apa itu? Bahwa Al-Imam Al-Albani rahmatullah beliau mengatakan, aku tidak percaya kebangkitan Islam itu akan bisa kita songsong kecuali, kata beliau, kecuali apabila dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah, pemurnian. Yang keduanya at-tarbiyah, melakukan proses pendidikan berdasarkan pemurnian. Memurnikan sumber Islam, apa itu? Memurnikan pemahaman Quran dengan benar, memurnikan pemahaman sunnah dengan benar, memurnikan yakni sunnahnya khulafaur rasyidin, memurnikan sunnahnya para sahabat Nabi. Yang saya maksud murnikan itu maksudnya riwayat-riwayatnya yang sah, mungkin sahih, mungkin hasan. Kalau bahasa keren kitanya yang valid, referensinya yang valid, pemahamannya yang valid. Kemudian baru yaitu fikih dari 3 generasi terbaik. Itu juga harus fikih yang valid. Baik, kita mulai dari apa yang tertera di sini. Qala Allah azza wa jalla, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Di dalam materi ini, ketika membicarakan tentang al-mustaqbalul Islam, pertama kali adalah yaitu mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-33. Silakan Anda bisa lihat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-33. Saya bacakan ayatnya. Surat At-Taubah ayat yang ke-33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus
Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, liyadhhirahu ala dini kulli, untuk dapat memenangkan atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik ya membencinya. Ditafsirkan dalam kitab tafsir Al-Muyassar, walladzi arsala rasulahu Muhammad sallallahu, ialah Allah yang telah mengutus rasulnya yang bernama Muhammad, bil huda, dengan membawa petunjuk. Ditafsirkan bil Quran. Kenapa bil huda ditafsirkan bil Quran di dalam kitab tafsir Al-Muyassar? Karena Al-Quran itu adalah al-huda. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa makna hudal lil muttaqin? Kata Syekh Utsaimin, hudal lil muttaqin maknanya adalah hidayatul amal lil muttaqin. Hidayah amal bagi orang yang bertakwa. Itu Al-Baqarah ayat 2. Hudalil muttaqin, hidayah amal bagi orang yang bertakwa. Yang keduanya, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan yang dikumpulkan padanya Al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kata Syekh Utsaimin, hidayatul ilmi linnas, hidayah ilmu bagi manusia. Kata Imam Hasan Basri, intisari Quran itu adanya pada Al-Fatihah, seperti itu. Dan di antara dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, maknanya adalah sabitna ala siratil mustaqim, teguhkan kami di atas jalan yang lurus. Dengan kalimat sabitna ala siratil mustaqim, padahal kalimatnya ihdina, tetapi ditafsirkan dengan sabitna, itu dalil bahwa ada hidayah yang ketiga, namanya hidayatus sabat. Hidayatus sabat, hidayah istiqomah di atas ilmu dan amal. Menuntut ilmu sekali bisa, beramal sekali bisa, tapi kalau continue, sedangkan kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kamu kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Beribadalah kamu kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Pertanyaannya, menuntut ilmu ibadah bukan? Iya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilya Thalibil Ilm, belum mengatakan i'lam annal ilma ibadatun. Ketahuilah ilmu itu adalah ibadah. Ilmu ibadah, menuntut ilmu ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Naon lamun lain ibadah ngaranna. Sedangkan yang kedua yaitu amal. Amal itu adalah ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kamu kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Berarti ibadah teh kudu nepi ka maut, karena al yakin tafsirnya al maut. Kalau ibadah sampai ajal tiba, apa namanya? Istiqomah, apa namanya? Sabat, teguh. Makanya ihdinas siratal mustaqim, sabitna ala siratal mustaqim, yakni teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus. Hidayah sabat, hidayah ilmu, hidayah amal. Hidayah ilmu dan hidayah amal akan istiqomah dengan sebab ada hidayah sabat. Ini hidayah yang ketiga. Maka kalimat bil huda ditafsirkan dengan bil Quran tepat, karena Al-Quran mengandung dua hidayah, hidayah ilmu dan hidayah amal. Tapi di Quran juga diterangkan adanya hidayah sabat. Wadinil haq, dan agama yang benar, yakni ditafsirkan dengan wadinil Islam, agama Islam, karena tidak ada agama yang benar kecuali
Islam. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama milik Allah adalah Islam. Nah, karena Rasul itu membawa al-huda dan dinil haq, al-huda petunjuk dan agama yang benar, maka pantas kalau kemudian ya Rasulullah SAW liyudhirahu ala dini kullihi, dapat mengalahkan atas seluruh agama. Tapi yang menarik di sini, walaupun saya menerjemahkan dapat mengalahkan seluruh agama, tapi tafsirnya bukan mengalahkan, tapi liyuliyahu alal adyani kulliha, dapat melampaui, dapat lebih tinggi dari seluruh agama yang lain. Saya pernah diajari oleh teman, dia bilang, "Mas, untuk menjadi unggul itu dengan 2 teori," kata dia. Lihat nih, kalau ini papak ya, kalau pengen unggul 2 teori, apa itu? Yang 2 dijatuhkan, maka jadilah dia yang unggul, tapi nggak ada kemajuan. Ini asalnya sejajar nih, dijatuhkan yang 2 ini. Ini kan menonjol, yang ininya jatuh sih. Cara yang kedua adalah ini yang naik ke atas. Ini lebih tinggi dari yang lain, ininya terkalahkan. Maka kalimat liyuliyahu ala dini kulli artinya ini akan, Islam itu mengajarkan kepada kita supaya bisa mengalahkan dengan cara melampaui dan lebih tinggi dari yang lain. Itulah makna al-Islamu ya'lu wala yu'la. Ya, tanpa kalimat alai. Yang pakai kalimat alai hadisnya tidak sahih. Al-Islamu, Islam itu ya'lu tinggi wala yu'la, dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam. Nah, di sini ditafsirkannya apa? Liyuliyahu alal adyani kulliha, supaya dia dapat melampaui seluruh agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik itu benci dinal haq kepada agama Islam, wa huwa al-Islam wa duhurahu, dan tampaknya Islam alal adyani atas seluruh agama. Barakallahu fikum. Saya cukupkan penjelasan dalil tadi satu ya, tapi saya ingin datangkan dalil yang lain, yaitu silakan dilihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Di dalam surat Al-Anbiya, yaitu surat yang ke-21, di ayat yang ke-105, Allah berfirman, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Al-Anbiya ayat 105. Kata Allah, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr." Sungguh kami telah mencatat ya di dalam Zabur, yaitu di dalam kitab-kitab yang diturunkan setelah apa yang sudah dicatat di dalam Lauh Mahfud, annal ardo yarithuha ibadiyas solihun, bahwasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang solih. Jadi bumi ini itu pasti akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang solih. Itu sudah dipastikan begitu. Maka informasi yang Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 105 itu adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa masa depan ada pada Islam. Karena apa? Karena annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Pertanyaannya adalah man ibadiyas salihun? Siapakah hamba yang salih? Di dalam kitab tafsir Al-Muyassar dikatakan alladzina qamu bima umiru bihi, mereka melaksanakan semua yang diperintahkan. Wajtanabu ma nuhu anhu, mereka adalah orang yang menjauhi semua yang dilarang. Siapakah mereka? Wahum ummatu Muhammad. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
umat Nabi Muhammad yang akan mewarisi bumi ini adalah mereka yang melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Barakallahu. Pertanyaannya adalah, kita ini sedang mencetak generasi masa depan yang memang cemerlang untuk Islam, ataukah kita ini hanya terbawa dengan tren zaman? Tren ngadamal sekolah KB, bikin SDIT KB, bikin SD Islam KB gitu. Apakah kita cuma itu? Atau kalau saya meminjam perkataan sebagian dai, ya kita ini sedang melakukan bisnis pendidikan ataukah sedang melakukan proses pendidikan? Sekarang kan banyak kejadian bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia ini sekarang ini menjadi sumber bisnis yang luar biasa. Di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, pendidikan Islam semakin mahal. Jawabnya, nggak usah dipikirin yang mahal sih, ya dipikirin mana yang kita mampu saja. Kalau kita nggak mampu sekolah di sekolah yang mahal, ya cari sekolah yang sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Dan target kita dalam proses pendidikan jangan tinggi-tinggi targetnya. Yang paling utama adalah bagaimana mencetak generasi soleh dan solehah. Nah itu aja. Adapun nya soleh, nya soleha dan juga hafid dan hafidah, walhamdulillah. Ya soleh, ya soleha ternyata menjadi al-alim ar-rabbani, walhamdulillah. Ya soleh, ya soleha ternyata juga menjadi ahli entrepreneur yang istenanaon. Nu penting mah soleh dan soleha. Dan soleh dan soleha itu semua anak kita, semua anak didik kita bisa. Orang cuma mengerjakan perintah, menjauhi larangan, naon hese. Aya perintah kerjakeun. Teu mampu nya sesuai dengan kemampuan, kan fattaqullaha mastata'tum. Aya perintah kerjakeun. Diwajibkeun mampu kerjakeun, teu mampu kan disebutkeun la wajiba ma'al ajzi wala harama ma'ad darurah. Tidak ada istilah wajib kalau memang tidak mampu, dan tidak ada istilah haram kalau memang darurat. Apabila targetnya itu, maka insya Allah bisa semuanya. Kecuali kalau ada target-target yang lain. Nah, di dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, siapa itu ibadiyas solihun, yakni al-amiluna bi ta'atihi, yang beramal dengan cara mentaati Allah. Wa hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang siapa itu ibadiyas solihun yang akan menjadi pewaris bumi, ya. Siapa itu ibadiyas solihun? Di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan alladzina qamu bil ma'murat wajtanabu al manhiyat fahum alladzina yurithuhumullahul jannat. Maka dikatakan bahwasanya siapa yang dikatakan oleh Allah sesungguhnya bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu hamba-hambaku yang mereka melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Yang diperintahkan mereka kerjakan, yang dilarang mereka jauhi. Fahum alladzina yurithuhumullahul jannat, mereka itulah yang Allah sudah persiapkan untuk mewarisi surga-surga tersebut. Makanya Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dalil yang kedua berkenaan dengan masa depan Islam. Adapun dalil dari sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, maka di dalam kitab ini didatangkan beberapa riwayat. Kalau nggak salah ini sampai 6 riwayat ya. Silakan dibuka barangkali. Ini yang
Pengajar akhwat udah nerima juga? Ada itu ya. Silakan lihat poin yang pertama. Hadisnya riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Saya kira nggak perlu diperdebatkan lagi. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Muslim. La yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal latu wal uzza. Disebutkan bahwa tidak akan pergi ya malam dan siang. Kalau kita mungkin bahasanya siang dan malam ya. Kalau ini malam dan siang. Tidak akan pergi ya malam dan siang hatta tu'badal latu wal uzza, sampai Lata dan Uzza diibadahi. Kita tahu bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Namun Nabi SAW menghabarkan kepada para sahabatnya sebagian tanda-tanda, mungkin al-alamat as-sugro, mungkin al-alamat al-kubro, yang mana apabila alamat tersebut tampak maka berarti ya kiamat itu yakni akan menimpa manusia. Di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan bahwasanya malam dan siang tidak akan pergi dengan berlalunya waktu, berlalunya masa, sehingga nanti akan terjadi penyembahan kepada Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ini adalah dua berhala yang ya diibadahi oleh bangsa Arab ya. Mereka menyembah Lata dan Uzza, yaitu menyembah selain Allah di masa jahiliyah. Lata adalah berhala yang berada di Saqif, dan juga yang berada di Taif namanya Lata, yakni Lata adalah berhala bagi suku Saqif yang berada di Taif, sedangkan Uzza adalah berhala bagi suku Quraisy dan Bani Kinanah. Ini adalah tuhan-tuhan mereka. Maka dikatakan kata Rasulullah SAW ya seperti itu. Faqalat Aisyah, Aisyah berkata, ya Rasulullah, in kuntu la adunnu hina anjalallah, jika aku menyangka ketika Allah turunkan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun, anna dzalika taman, bahwasanya semua itu telah sempurna. Qala, maka kata Rasul, innahu sayakunu min dzalika masyaallah, sesungguhnya dia akan ada dari itu apa yang Allah kehendaki. Keterangan ini menerangkan kepada kita bahwa nanti akan terjadi kembali penyembahan kepada Lata dan Uzza. Itu akan kembali lagi. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka kita jangan heran, karena memang itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu tadi dikatakan bahwa kejadian ini akan terulang. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim yang lain dikatakan, la taqumus sa'atu wa 'ala wajhil ardi ahadun yaqulu Allah Allah. Di dalam riwayat Muslim dikatakan bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi di muka bumi, sehingga nanti ada orang yang bicara ya Allah Allah.
Nah, ketika orang itu sudah tidak lagi mengucapkan Allah Allah, maka pada saat itulah ketika di sekeliling Ka'bah tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah, tidak ada lagi orang yang melaksanakan ibadah tawaf, tidak ada lagi orang yang menyebutkan nama Allah SWT ketika berada di Ka'bah. Dan di seluruh muka bumi ini seperti itu, maka akan muncul yukharibul Ka'bata du suwaiqatani minal habasyah. Di dalam hadis, ya, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, yukharibul Ka'bata du suwaiqatani minal habasyah. Akan merobohkan Ka'bah siapa itu? Du suwaiqatani minal habasyah, laki-laki dari negeri Habsi yang berbetis kecil. Kita tahu kan, yang namanya Ka'bah jangankan dihancurkan oleh seorang yang berbetis kecil tadi, bahkan dulu pun di zaman Abroha segitu akan dihancurkan dengan apa? Dengan gajah, ya. Apa ujungnya? Fi jidiha hablum apa namanya? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim, maka Allah jadikan mereka itu semua seperti ulat yang dimakan, seperti daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, kalah semua. Kemudian itu di zaman dahulu, ya, sebelum Rasul lahir. Kemudian nanti di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, ini juga ada dalam hadis yang sahih dan tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan bahwasanya yagdul jaisu Ka'bata, akan ada tentara yang memerangi Ka'bah, yang akan memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Jadi ada al-jais, ada tentara, ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Yagdul jaisul Ka'bata, ada tentara yang akan memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Kemudian kata Rasulullah SAW, hatta idza kanu ya fil baida, sehingga ketika mereka berada fil baida, yaitu di tanah yang kosong, yukhsapu bi awwalihim wa akhirihim, maka dari awal sampai akhir ditenggelamkan semua ke dalam bumi. Qalat Aisyah, kata Aisyah, bukankah di antara mereka ada yang aswaquhum, ada orang yang sedang di pasar? Bukankah di antara mereka ada orang yang sedang di pasar? Bukankah di antara mereka ada orang yang tidak ada urusan dengan itu? Maka kata Rasul, yukhsapu bi awalihim ila akhirim, tetap akan ditenggelamkan. Ini dalil bahwa ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, ada orang yang melakukan perbuatan dosa, itulah pentingnya setiap kita jangan ikut-ikutan melakukan perbuatan dosa, atau jangan sampai kita diam di tempat di mana orang berbuat dosa. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, dikatakan la taqudu ala maidatin yudaru aihal khamr, janganlah kamu duduk di hidangan yang dihedarkan padanya khamr. La taqudu ala maidatin yudaru aihal khamr, janganlah kamu duduk di hidangan yang di hidangan yang diedarkan padanya khamr. Imam Ahmad pernah mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu orang yang dikasih salam pada diam aja. Akhirnya apa? Imam Ahmad lari sekencang-kencangnya. Ditanya, kenapa engkau lari? Kata Imam Ahmad, karena sesungguhnya aku tidak mengucapkan salam, kalian diam. Sedangkan aku mengucapkan salam sunnah hukumnya, kalian menjawab salam wajib hukumnya. Ketika kalian tidak menjawab, berarti kalian melakukan kemaksiatan. Maka aku takut akan turun azab kepada kalian, sedangkan aku ada di situ. Maka beliau lari sekencang-kencangnya. Dalam ilmu pendidikan, bapak dan ibu guru jangan diam aja kalau ada muridnya berbuat kesalahan. Muridnya makan-makan sambil jalan-jalan, kalau di baturan ku guru, nah ulah tuh di bejaan jang temenang. Begitu muridnya berbuat dosa, kalau di baturan ku guru, nah ngalakukan pidorakalan, jangan. Anak-anak zaman sekarang SD pacaran itu kan, kalau guru aja ibu guru pacaran itu kan, hah? Aya nu kitu. Atuh rek kumaha urang teh mendidik murid-murid kita menjadi orang-orang yang ya
yarisuha ibadiyas salihun. Nah, di muka bumi ini ketika masih ada yang mengucapkan Allah Allah Allah, tidak akan terjadi kiamat. Tapi kalau sudah tidak ada, maka seperti makanya tadi dikatakan ketika Abraham menyerang Ka'bah nggak bisa apa-apa, ya kan? Kata Rasul nanti akan ada tadi, yaitu satu tentara yang akan menyerang Ka'bah dan ternyata dijebloskan ke dalam bumi. Maka nanti yang terakhir, yang tadi yang saya ceritakan dalam kitab Al-Ulu wal Marjan, hadis ini Sahih Bukhari Muslim, dikatakan yukharibul Ka'bata dusu kaitani minal habasyah. Seorang laki-laki memiliki 2 betis kecil ternyata dapat meruntuhkan Ka'bah. Heran apa tidak? Heran. Bahkan di dalam riwayat dikatakan dia mengambilnya 1 bata demi 1 bata. Masya Allah, kesorangan 1 bata demi 1 bata. Eta Ka'bah diruntuhkan. Kenapa? Sudah tidak memiliki izzah. Sudah tidak memiliki izzah. Kitab-kitab itu tidak punya izzah kalau tidak ada yang bisa menjelaskannya. Mushaf Al-Quranul Karim bisa apa kalau umpamanya kita tidak ada yang bisa menerangkannya? Kita akan tahu kenapa Taurat di zaman dahulu yakni tidak berarti apa-apa, karena umatnya semuanya nggak mengerti Taurat, nggak ada yang bisa menerangkan Taurat. Sekarang kita udah banyak kejadian apa orang belajar Quran, mungkin belajar membacanya sampai ke arah halus suara lagi, ngapal kenana nepi ka mungkin luar biasa, tetapi tidak mengerti maknanya. Apa yang terjadi? Tidak akan bisa berbuat apa-apa karena ilmunya ada pada maknanya. Maka tidak cukup hanya berbangga anak-anak kita itu yakni baca Quran anak aralus ngapal kenana dia masya Allah, hafalannya masya Allah, ditanya apa maksud ayat ini, nggak ngerti. Lebih parah lagi apa? Sudah mengerti maknanya, sudah mengerti maksudnya, tidak memiliki semangat dan gairah untuk mengamalkannya. Ini yang dikatakan inna qaumi, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rabbi wa Rabbku inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka sudah mendirikan Quran ini dijauhi. Seperti itu. Makanya ada nasihat yang bagus bahwa para guru, para pengajar ya, kalau ingin anak-anaknya mendapatkan keberkahan, ini bapak dan ibu gurunya harus sering di absen. Di absen poe ayana maca Quran berapa juz, poe ayana berapa juz. Maca weh, tuh kadang hafalkeun maca. Lah Pak Asep. Dicatat Pak Asep. Suruh setoran lain si santrinya mungkul guru asal. Gitu. Ibu guru 1 hari minimal maca Quran 1 juz minimal ya teh. Mun bisa mah 5 juz. Nanti siapa yang maca Quran 5 juz setiap sebulan sekali diinformasikan. Guru teladan dina bab maca Quran we heula lah. Gitu kan. Si pulana sabaraha kali tamat? Ya, nu wadul kan nu wadul eta urusan manehna. Ya. Nanti yang baca Qurannya 30 juz dalam 1 bulan sabaraha jalmi tah. Udah begitu nanti yang berapa kali ya dicatat we terus. Nepi ka satahunan kayak di akhir tahun keluar tah angka gitu kan. Bonus gitu kan. Sugane bonus bisa umrah merenya. Ya, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi artinya di sana ada apa? Ada sesuatu yang akan menyebabkan timbulnya tadi. Berikutnya kemudian dikatakan bahwasanya sebagaimana yang tadi Aisyah katakan ya, annaha kanat tadunu laha lamma anjalallahu walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, anna dzalika tam, sesungguhnya itu adalah tam, sempurna. Karena apa? Liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Maka dikatakan bahwasanya fa'alimtu min mafhumil ayat anna millatal islam dhahiratun ala adani kulliha. Di sini fa'alimat, maka Aisyah pun tahu bahwasanya ayat ini surah At-Taubah ayat yang ke-33 dan juga surah Shaf ayat yang ke-9 ini
Ini adalah merupakan firman Allah yang mulia yang menerangkan bahwasanya agama Islam itu tampak dan dapat mengalahkan seluruhnya. Dan ketika mengalahkan tidak dengan cara menjatuhkan, tapi dengan cara mengungguli. Makanya tafsirnya apa? Liyu'liyahu ala dini kulli. Liyu'liyahu, mengungguli, bukan apa? Bukan menjatuhkan. Maka ketika sudah demikian, maka bagaimana mungkin Lata dan Uzza itu akan disembah? Namun Nabi kita yang mulia menjelaskan kepada Aisyah bahwasanya hal tersebut, yakni tampaknya Islam yang dijanjikan itu adalah yaitu ila masya Allah, sampai waktu yang tidak Allah tetapkan. Kemudian nanti setelah itu Allah akan utus rihan thayyibah, yaitu Allah akan utus angin yang baik, ay layyina hadiah, angin yang lembut yang menenangkan. Namun ketika itu fayutawaffa wa yamutu bi hadhihi kullu man fi qalbihi misqalu habatin min khardalin, yaitu kul misqalu habati khardalin min iman. Maka ketika ada rih thayyibah tadi, maka wafatlah setiap orang yang dalam hatinya ada iman. Nah, ketika seperti itu dijelaskan bahwa nanti siapakah yang akan tetap ada ketika kiamat itu tiba. Ya. Nah, ketika kiamat itu tiba di akhir zaman setelah puncaknya Islam, maka nanti yang akan tersisa, kata Rasulullah SAW, itu syirarul khalqi, makhluk yang paling jahat. Itu yang akan tersisa. Setelah apa? Setelah masa keemasan Islam yang terakhir, yaitu khilafah alamin haji nubuwah yang kedua. Maka nanti yang tersisa ini adalah persiapan generasi menjelang kiamat. Siapa itu? Syirarul khalqi, yaitu makhluk yang sangat jahat. Nanti akan muncul. Siapakah dia? Dialah orang-orang yang yaitu orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka adalah para penyembah berhala. Dan inilah waktu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, ketika Rasul mengatakan bahwasanya malam pergi, siang pergi, silih berganti, sampai nanti tinggal disembah Lata dan Uzza. Dan ketika dikatakan seperti ini, bahwa maksud Rasulullah SAW, ketika siang malam sudah berakhir semua, zaman-zaman sudah berakhir semua, maka tinggal terakhir adalah zaman persiapan kiamat. Ketika zaman persiapan kiamat itu, nanti yang tinggal adalah syirarul khalqi, orang-orang yang jahat. Dan orang ini adalah mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik, mereka para penyembah berhala. Aisyah tadinya menyangka bahwa bukankah dengan ayat ini berarti selesai? Maka dikatakan annadzalika tam, sesungguhnya Nabi kita adalah merupakan tam, kesempurnaan. Qala innahu ya sayakunu min dzalika masyaallah, sesungguhnya dia akan terjadi setelah itu apa yang Allah kehendaki. Yakni bahwa setelah kesempurnaan itu terjadi, semuanya sudah terjadi, maka tinggal persiapan menuju kiamat. Nanti yang terakhir, persiapan menuju kiamat adalah yakni yang akan dihadiri oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para penyembah berhala, mereka yang akan menyongsong datangnya hari kiamat. Baik, barakallahu fikum, ya. Disebutkan di sini waqad waradat ahadits ukhra tuwadihu mablagha dhuhuril Islam. Mablagha dhuhuril Islam, sungguh telah datang hadis-hadis yang lain yang menjelaskan yakni akan sampainya ya kejayaan Islam, wa mada intisyarihi, dan juga saat tersebarnya Islam, bihaitsu la tada'u majalan lisyak, di mana dia tidak meninggalkan sedikit pun keraguan fi anal mustaqbal lil Islam, bahwasanya masa bentuk Islam biidznillah wa taufiqih. Ya. Namun ada pun yang tadi dikatakan bahwasanya seperti tadi itu adalah persiapan untuk menjelang datangnya hari kiamat. Wa ha ana asuku matayassara min hadil hadis asa an takuna sababan lisahdi imamil amilina lil Islam. Maka dijelaskan di sini bahwa kata Syekh Al-Albani taala, beliau menerangkan
aku akan menuturkan, yaitu apa yang mudah. Apa yang mudah yang ada dari hadis-hadis yang akan beliau terangkan ini, mudah-mudahan ya menjadi sebab untuk ya memiliki ya semangat bagi setiap orang yang ingin mengamalkan Islam, dan juga menjadi hujjah atas orang-orang yang berputus asa dan orang-orang yang yakni berserah diri. Dan kemudian di sini dimunculkan keterangan yang kedua, yaitu innallaha zawa liyal ardo faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Setelah tadi diterangkan keterangan yang pertama, maka dalil yang kedua ya, yaitu dalil yang kedua tentang masa depan Islam. Setelah tadi diterangkan, dijelaskan ya, dalil yang kedua adalah innallaha zawaliyal ardo, sesungguhnya Allah tabaraka taala telah memperlihatkan kepadaku bumi. Jadi Allah tabaraka taala memperlihatkan bumi kepada Rasulullah SAW dalam wujud yang disimpelkan. Jadi ketika itu Rasulullah SAW bisa melihat ya arah baratnya, arah timur dan seterusnya, diperlihatkan semuanya kepada Rasulullah SAW. Innallaha zawaliyal ardo faraitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku pun dapat melihat bagian timur dan bagian baratnya negeri tersebut. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku saya belugu mulkuha mazuwiyali minha, bahwasanya kekuasaannya itu akan sampai apa yang sudah diperlihatkan kepadaku dari bumi tersebut. Maka hadis yang kedua ini riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan seterusnya, dan hadis ini sahih, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ya Allah tabaraka wa taala sudah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW bahwa nanti kerajaan umatnya Nabi Muhammad akan sampai sebagaimana yang sudah diperlihatkan kepada dia. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad ya, ketika Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kemudian memperlihatkan bumi ini ya, kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun dapat melihat timur dan baratnya bumi. Kalau sekarang kayak globe ya, dikumpulkan, dipendekkan, diminiaturkan, lihat kanan kiri. Oh ternyata ini kanannya, ini kirinya, ini timur, ini barat, terus dilihat. Lalu diinformasikan, wa inna ummati sayablughu mulkuha, sesungguhnya umatku kerajaannya akan sampai mazuwiya li minha, yaitu ke bumi yang tadi diperlihatkan kepada aku, kata Rasulullah. Ini kabar bahwa umat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya, umatnya itu akan bisa menguasai dunia. Tetapi jangan lupa, tidak akan bisa menguasai dunia kecuali umat Nabi Muhammad yang bagaimana? Yang memiliki ilmu yang benar, yang tadi sudah saya terangkan, yang melakukan tasbiyah wa tarbiyah, yang melakukan dakwah dengan benar, yang kalau mendirikan lembaga pendidikan bukan hanya asal-asal mendirikan, bukan karena pipiluan yang batur lain, punya motif mencetak generasi yang akan datang. Kalau orang lain bikin pendidikan bisnis umpamanya, orang lain bikin pendidikan hanya tren-tren aja, maka ini enggak, bukan ke sana ini. Bisa kegambar bagaimana Allah tabaraka taala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW dengan cara meminiaturkan bumi ini. Tinggal dibuka. Barakallahu, coba saya mau tanya, mudarisat, kalau Anda pengen mengetahui tentang peta akhirat, caranya bagaimana? Tentu petunjuk-petunjuk yang menerangkan tentang akhirat. Bagaimana caranya? Baca petanya tentang akhirat
dan kita bisa melihatnya peta akhirat. Yang banyak membaca Quran diulang-ulang, yang banyak membaca hadis Nabi yang sahih, terus kita banyak, insya Allah semakin banyak kita mendapatkan informasi tentang akhirat. Barakallahu fikum. Kalau selama ini kita senangnya mencari informasi tentang apa? Pilkada, bikin bosen, pika sebelen, yang viral saja. Yang viral naon tah sing jelas viral teh. Pokoknya asal viral itu ya. Waduh, viral teh naon? Ya, nepi ka kopi viral, dahareun viral di orang. Eta we nu viral teh. Begitu. Nu viral we terus ya. Justru kita itu harus banyak menggali informasi akhirat, supaya ketika kita berbicara kepada ya peserta didik kita, ya kita bisa menyampaikan dengan apa? Dengan bahasa yang sentuhannya mungkin mereka tidak pernah mengalami sentuhan tentang akhirat. Makanya ini hadis yang kedua ini menceritakan kepada kita bahwa tidak ada hamba Allah yang memiliki pengetahuan tentang bumi timur dan barat melainkan kaum muslimin. Makanya bicara tentang sejarah, bacalah sejarah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kita pengen tahu sejarah yang benar, baca Quran dan Sunnah. Kalau kita pengen tahu tentang berita yang benar, baca berita-berita dalam Quran dan Sunnah. Berikutnya, yang ketiga, rawahu jama'atun, dzakartuhum fi tahdhiri sajid dan seterusnya. Ini riwayat jamaah, yaitu Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kata Rasulullah, la yablughanna hadal amru ma balaghal lailu wan nahar. Urusan ini pasti akan sampai seperti sampainya malam dan siang. Malam pasti sampai datangnya siang, dan siang pasti akan sampai datangnya malam. Wala yatrukullahu baita madrin wala wabar, ya, illa adkhalahullahu ad-din. Allah tidak akan membiarkan, ya, yaitu rumah madar dan juga rumah wabar, yaitu tempat yang berada di kampung dan di kota, melainkan pasti Allah akan memasukkan agama ini. Saya sudah pernah menerangkan, yang namanya kota adalah satu tempat yang di sana ada ahli ilmu. Yang namanya kampung adalah itu satu tempat yang di mana tempat tersebut tidak ada ahli ilmu sama sekali. Itu namanya kampung. Makanya kalau satu tempat ada ahli ilmu, niscaya tempat tersebut orang akan mengerti adab, akan mengerti etika, orang akan mengerti ilmu, niscaya. Nah, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan membiarkan satupun tempat di kota, di kampung ataupun di kota, kecuali pasti Allah akan masukkan agama. Allah akan masukkan itu agama. Bi'izi aziz atau bidulin dalil, yaitu dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan orang yang hina. Izan yu'ijuhullahu bi'al Islam, di mana Allah akan memuliakan orang dengan Islam. Wadulan yudiluhu bil kufra, dan Allah akan menghinakan orang dengan sebab kekufuran. Yang masuk Islam jadilah mulia, yang kufur jadilah mereka tidak mulia. Anak-anak kita harus diberikan pengertian bahwa mereka akan mulia dengan Islam dan mereka akan hina dengan sebab kekufuran. Hadis ini ya mengajarkan kepada kita bahwasanya wa mimma la syakka fihi anna tahqiqa hadal intishar yastaljimu an yaudal muslimuna aqwiya'a fi ma'nawiyatihim wa madiyatihim wa silahihim. Dari apa yang sudah tidak diragukan lagi sesungguhnya untuk merasisikan tersebarnya semua ini adalah yakni berkonsekuensi atau mengakibatkan kaum muslimin akan kembali menjadi kuat baik secara ma'nawiyah, secara materi ataupun dengan persenjataannya, hatta yastati'uan yataghallabu ala quwal kufri wa tughyan, sehingga mereka mampu untuk mengalahkan ala quwal kufri wa tughyan, yaitu kekuatan kekufuran dan kekuatan tughyan, perkara yang melampaui batas. Wa hada ma yubasiru nabihi al-hadis, dan seterusnya. Maka hadis berikutnya menceritakan bagaimana yaitu kaum muslimin ya akan dapat membuktikan semua itu. Hadis yang keempat, hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad
Dan dia Imam Ad-Darimi. An Abi Qabil qala, kata Abu Qabil, kunna inda Abdullah bin Amr bin Al-As, kami berada di sisi Abdullah bin Amr bin Al-As. Wasu'ila, dan beliau ditanya. Abdullah bin Amr bin Al-As ditanya, ayul madinatain tuftahu awalan, kota mana yang pertama kali ditaklukkan? Ya, ayul madinatain tuftahu awalan, al Konstantiniyah atau Rumiyah, apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Fada'a Abdullah, maka Abdullah meminta bisundukin lahu hilak, yaitu dia meminta supaya mengambilkan kotak yang padanya ada lingkaran. Qala fa akhraja minhu kitaban, maka dia pun membukakan dari sana kitab, itu satu kitab. Perkataan Abdullah ini diriwayatkan oleh Abu Zur'ah dalam Tarikh Damaskus, ya, wa fihi dalil ala annal hadis kata bapi adi khilafan liman yadunuhu ba'dul khurasin, yakni ini jadi dalil bahwa yang namanya hadis itu sudah pernah ditulis di zaman Nabi. Berbeda menurut pandangan orang-orang yang berdusta yang mengatakan di zaman Nabi belum pernah ditulis. Beliau bilang, coba ambilkan kotak itu. Ya, di sana ada lingkaran. Kemudian kata beliau, coba keluarkan kitabnya. Maka Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, bainama nahnu haul Rasulullah naktubu, ketika kami berada di sekeliling Rasul, kami suka menulis. Idzuil Rasulullah, ketika Rasul ditanya ayul madinataini tuftahu awalan, yakni dari dua kota mana yang pertama kali ditaklukkan, Konstantiniyah atau Rumiyah, apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan, yakni Konstantiniyah. Konstantinopel itulah negeri yang pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan ternyata terbukti Konstantinopel pertama kali ditaklukkan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Itulah yang mentaklukkan Konstantinopel. Apa yang ada pada hari Imam Ahmad, Ad-Darimi dan seterusnya ini adalah dalil bahwa salah satu bukti benarnya apa yang diterangkan di dalam sabda Nabi yang mulia adalah, yaitu ditaklukannya Konstantinopel merupakan salah satu bukti dalam sejarah. Konstantinopel adalah yaitu salah satu negeri yang pertama kali ditaklukkan, dan itu tempat di mana Hiraqla menjadikannya sebagai ibu kotanya. Hiraqla atau Heraklius. Ini bukti. Pertanyaannya, itu para sahabat Nabi dulu ketika belajar agama atau belajar itu, mereka belajar bikin senjata? Enggak. Adakah di antara kita yang mengetahui bahwa para sahabat Nabi mereka belajar bikin senjata? Enggak. Bikin senjata itu enggak prinsip, ya. Yang prinsip apa? Menggunakan senjata, ya kan? Terus yang keduanya, kaum muslimin dari zaman dahulu sudah ada 3 senjata yang disyariatkan, yaitu berenang, berkuda, dengan memanah. Walaupun ada dai yang mengatakan hadis ini lemah, ya, saya perhatikan sepertinya dai ini tergesa-gesa sehingga mendoibkan riwayat ini. Hadis ini sahih, dan antum bisa buktikan tentang kesahihan hadis ini dengan sangat mudah. Di zaman sekarang ini dengan teknologi yang canggih, kita bisa membuktikannya bahwa hadis tentang yakni diajarkannya sibaha, berenang, kemudian memanah dan berkuda, hadisnya sahih. Para sahabat Nabi sudah biasa melakukan ini, yakni berkuda, kemudian ini sudah semuanya seperti itu. Nah, ini yang diterangkan di dalam hadis ini. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu maka didatangkanlah riwayat yang kelima oleh Syekh Al-Albani. Ini yang tadi yang keempat ini
salah satu contoh dan bukti bahwa Islam pernah ya membuktikan apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Nah, yang kelima, ini juga yang akan terbukti nanti. Sekarang sedang proses. Ini dari Imam Ahmad dan seterusnya. Takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takun. Zaman kenabian di tengah-tengah kalian akan terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Summa yarfa'uha Allah, kemudian oleh Allah hapuskan idza syaa an yarfa'aha, apabila Allah menghendakinya. Summa takunu khilafatun ala min haji nubuwah. Setelah zaman kenabian maka datanglah zaman khilafah ala min haji nubuwah. Fatakunu masyaallahu an takun, maka nanti akan datang ya sebagaimana yang Allah kehendaki. Summa yarfa'uha idza sya'an yarfa'ha. Kemudian Allah akan menghapusnya apabila Allah berkehendak untuk menghapusnya. Summa takunu mulkan adhan, kemudian datanglah yaitu zaman mulkan adhan, kerajaan yang mencengkramkan kekuasaannya. Zaman nubuah, zaman Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Kemudian zaman khilafah ala minhajin nubuah, zaman Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang kelimanya penyempurnanya adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cuma Al Hasan ini tidak terkenal sebagai khalifah, karena khalifah biasanya diganti apabila wafat. Hasan ini yakni beliau cuma 6 bulan, setelah itu kekuasaannya diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka itulah awal berdirinya khilafah ya Daulah Bani ya Umayyah. Dan Daulah Bani Umayyah ini mulkan adhan, penguasa yang mencengkeramkan kekuasaannya. Mulkan adhan, penguasa yang mencengkeramkan kekuasaannya. Setelah itu apa? Datanglah Abu Labas As-Sifahi. Itu adalah mulkan Jabriyan, yaitu kerajaan yang bengis, yang kejam. Karena Abu Abbas As-Sifah maknanya adalah sang penumpah darah. Masya Allah, sang penumpah darah. Kemudian apa? Fayakun masyaallah takun, maka dia pun ada sebagaimana yang Allah kehendaki. Summa yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'ha. Kemudian dia pun Allah hapus ya apabila Allah menghendaki untuk menghapusnya. Summa takunu mulkan Jabriyan, kemudian datanglah kerajaan Jabriyan yang bengis. Fatakunu masyaallah takun, maka ya jadilah apa yang Allah kehendaki dia terjadi. Summa yarfa'uha idza sya'an yarfa. Kemudian Allah pun menghapuskan apabila Allah menghendaki untuk menghapuskannya. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian nanti akan datang setelah Daulah Bani Habasyah yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Maka sekarang kita berada di zaman mana? Zaman setelah Daulah Bani Habasyah dengan zaman ya khilafah ala minhajin nubuwah. Ini yang disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Begitu. Zaman kebangkitan Islam. Summa sakata, kemudian setelah itu Rasul diam. Dan diamnya Rasul yang tadi sudah diserahkan bahwasanya nanti setelah itu ada peristiwa-peristiwa berikutnya, yaitu persiapan menjelang hari kiamat. Dan ketika persiapan menjelang hari kiamat itu, maka di sana nanti akan disembah lagi Uzza, disembah lagi Lata, dan mereka orang-orang yang beriman itu akan ya wafat ketika adanya angin yang bertiup dengan lembut, namun mewafatkan setiap orang yang di dalam hatinya ada iman, meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu guru sekalian, jangan mengajarkan kepada anak-anak saya pengen hidup sampai kiamat tiba. Itu maknanya saya pengen hidup sampai aku jadi orang yang paling jelek dari makhluk. Karena tidak ada yang mengalami kejadian kiamat kecuali syirarul khalqi. Sama dengan kita mengatakan gantungkan cita-cita setinggi langit. Kita tahu bahwasanya setinggi langit berarti tidak nyampe surga, karena surga itu di atas langit. Jangan gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi gantungkan cita-citamu sampai di atas langit yang 7, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau setinggi langit mah enten nepi ka surga, dan surga mah di atas langit yang 7. Begitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam dari kitab ini ya, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah ya. Ini mohon maaf, ini karena qadarullah masyafa'al ya. Saya juga datangnya terlambat, mengingat pada hari ini ada yang meninggal dunia dan tidak memberi informasi, tapi sudah meninggal duluan gitu. Dan itu adalah takdir Allah Ta'ala ya.
maka yang semula saya sudah siap-siap akan berangkat pagi-pagi, ya dibatalin. Ini semuanya qadarul masyafa'al. Selanjutnya yang keenam, riwayat Imam Muslim dan seterusnya. Hadis ini sahih, la taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul arab mulujan wa anhara. Ya, bahwasanya kiamat itu tidak akan tegak sampai tanah Arab itu mulujan wa anharan, akan menghijau dan juga akan adanya sungai-sungai. Sekarang udah mulai ya. Ya, tanah Arab itu mulai banyak padang rumput. Nah, ini pembahasan yang kita bahas sampai di sini dulu.